Baik, kita masuki pemateri yang kedua. Insya Allah akan disampaikan guru kita, Bu ya. Muti? Ya, baik, terima Silakan. kasih Kang Riyad. Dan sesi pertama kita sudah belajar banyak cinta dari abang kita Bang Hak yang sudah bagaimana memanage hati dan juga reaksi kita ya. Sejatinya cinta yang terbaik adalah cinta pada Allah dan juga Rasulnya. Dan akan disempurnakan oleh guru kita. Berarti kita memenai cinta yang sejati ya Kang Riyad ya. Mana cinta sejati terus dicari dan digali kanan katanya ya. Dan manusia dari zaman ke zaman itu akan tidak pernah bosan untuk membicarakannya. Masalah cinta. Sebenarnya apa sih cinta sejati dan bagaimana pandangan Islam menyikapi tentang cinta sejati? Siang hari ini bersama guru kita Buya Yahya akan menggali bagaimana cinta sejati yang semata-mata karena Allah saja. Karena sekarang ini, Muti, ada orang yang apa katanya mendengungkan masalah cinta, masalah cinta itu kan. Nah ini dengung-dengungan ini pejuang cinta, dan cinta itu memang cukup sehari saja. Mari kita dengar bersama tausiah dari guru kita. Silakan. Baik, Bu ya. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi qulubi man syaa min ibadihi al-mahabbata as-sadiqata fa asbahu biha minal mutahabbin wal mutawaddin wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imami ahli al-mahabbati wa akrami man 'allamana bil mahabbah wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para perindu cinta, pendamba cinta yang kami cintai, dan semoga termasuk hamba yang telah dikaruniai oleh Allah cinta sejati, sejati cinta murni, cinta tulus yang belum bercampur dengan syahwat dan belum bercampur dengan kezaliman. Wabil khusus Bang Hak, Bang Riyad dan Muti dan semua, ketahuilah bahwa bahasa yang sangat indah didengar selama ini adalah bahasa atau kalimat cinta. Baik orang yang merasakan atau belum, yang menemukan atau belum, tapi kalau sudah bicara tentang cinta, indah. Cinta adalah indah. Biarpun ungkapan yang dibarengi dengan cinta pun kadang sesuatu yang tidak indah, akan tapi tetap cinta adalah indah, karena cinta adalah selalu indah dan membawa keindahan. Dan kapan cinta tidak membawa keindahan, maka itu bukan cinta yang sesungguhnya. Sesaat orang yang mulai tumbuh cinta disebut dengan istilah jatuh cinta. Padahal sudah dijatuhkan tapi tetap indah cinta. Sesaat disebut dengan kena panah asmara, sudah kena panah tetap indah. Sampai gula Jawa rasa coklat katanya. Sehingga sesuatu yang sangat indah dan didamba oleh semua manusia ini kadang dijadikan kendaraan untuk syahwat atau untuk kezaliman. Kezaliman yang dibungkus dengan cinta halus, syahwat yang dibungkus cinta juga halus. Seolah seorang wanita mencintai suaminya
dengan kalimat cintanya diobrol sehari 1000 kali, akan tapi ternyata diam-diam dia telah berbuat zalim kepada suami. Dan begitu sebaliknya, dengan kalimat cinta tertutup kezaliman. Begitu sebaliknya, sepahit apapun kalau sudah ditutup dengan cinta akan jadi manis. Sampai dikatakan dalam pepatah Arab, darbul habib alladzu min akli zabib, pukulan seorang kekasih itu lebih manis dari makan buah kismis. Ini mau baru, ini ada ustadz ngomong cinta ini kayaknya. Ini jangan dicatat, ini dalam sejarah nanti bicara cinta ini. Amurru ala diyar diyarul laila wa hubbu diyar sakhafna qalbi. Amurru ala diyar diyarul laila uqabbilu darjidar wa daljidar wa hubbu diyar sakhafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Syair yang dibawa Imam Ghazali di saat bicara tentang cinta. Aku melewati rumahnya Laila. Aku ciumi tembok rumah Laila. Aku ciumi tembok itu bukan karena aku cinta kepada tembok, akan tapi aku mencintai siapa yang di balik tembok. Yasukul qulub qabla al-julud. Yang namanya cinta itu menembus hatiku sebelum kulitku. Indah kalau bicara cinta. Tapi kalau sudah ditumpangi dengan kezaliman sama syahwat, rusaklah cinta. Dan alangkah banyaknya manusia tertipu dengan cinta yang sudah ditunggangi oleh syahwat, maka tidak akan menghantarkan kepada kemuliaan. Ada Allah dalam cinta, dan memang tidak ada cinta kecuali dengan Allah. Apa sih cinta itu? Orang mendefinisikan cinta tidak akan mampu, begitu agung dan istimewanya cinta. Bagaimana kita mendefinisikan cinta? Sesaat orang hanya bisa berkata bahwasanya ada debar di dalam hatiku. Saat ku sebut namanya, aku lihat bapaknya saja sudah gemeteran. Itu cinta, membawa getar-getar dalam hatiku, debar. Denyut jantungku menjadi tak menentu. Luar biasa. Susah tidur, padahal nggak minum kopi. Cinta. Lah begitu dahsyatnya cinta, luar biasa, dan semuanya manusia yang normal punya fitrah cinta. Dan cinta bukan aib, cinta bukan celah, dan cinta bukan kekurangan kalau orang mengerti makna cinta. Suatu ketika ada orang berkata, kata Imam Syafi'i, wa aqtaran nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala. Orang-orang mengatakan bahwasanya mencintai seorang perempuan itu adalah malapetaka dan bencana. Tidak, kata Imam Syafi'i, aku katakan, walaysa hubbun nisa'i jahda walakin qurbu man lituhibbu jahdul bala'i. Mencintai seorang perempuan bukan bencana, akan tapi sebuah bencana adalah jika engkau duduk dengan orang yang kau tidak cinta dengannya. Perindu cinta nggak akan berat, kalimat begini mah enteng. Enteng. Semua ada benak masing-masing ini. Semua kalau bicara cinta itu adalah sebenarnya nggak usah pakai bicara. Kalau kita mau bicara cinta tanpa suara dan tanpa kata-kata, wah ini pujangga. Habislah Buya nggak ceramah lagi ini. Baik, kita bawa, memang begitu cinta itu indah. Dan semua merindu keindahan, dan cinta akan menghadirkan yang namanya keharmonisan, pengabdian, pengorbanan, kepercayaan, dan segala macam cinta. Sehingga sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita dengan Allah dan Rasulullah adalah cinta. Mengikuti Nabi tidak ada guna kecuali dibarengi dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Dan seorang hamba yang saling mencintai karena Allah, maka kelak di surga akan dibuatkan istana megah yang dirindukan oleh penghuni surga semuanya. Dan penghuni surga berkata, itu bukan Nabi, itu bukan siapapun, bukan orang mati syahid, akan tapi orang yang saling mencintai karena Allah. Dan tidak ada cinta kecuali karena Allah. Yang mengaku ada cinta tapi bukan karena Allah, lihat, ada dusta dalam cintanya. Tidak usah bertanya ada apa dengan cinta.
Suatu ketika kita berbincang dengan seorang, bincangan ringan. Waktu itu dia menginginkan, kamu nikah dengan adik ipar saja. Ya, adik ipar saya. Oh baik dia, baik. Istri saya itu Masya Allah, oh pengabdian, jadi pribadi percaya, ngatur rumah tangga dan sebagainya, dengan bahasa-bahasa baik. Istri itu yang penting adalah bisa dipercaya di rumah, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah, merawat anak dan ini. Masalah cantik nggak terlalu penting. Bagus atau tidak kalimat itu? Saya tidak tahu, bagus kalimatnya. Dia adalah seorang musikus, ngomong dengan kami. Akhirnya apa? Baik. Tiba-tiba ada lanjutan yang bikin saya kaget. Akhirnya jadi timbangan buat saya. Kalau masalah cantik itu gampang, kita bisa cari di mana saja. Astagfirullah. Rupanya cantik bagi orang yang tidak punya iman bisa dicari di mana saja. Bisa membayar 100.000 dapat orang cantik. Hati-hati kalau punya pasangan tidak takut kepada Allah. Lihat. Sementara yang namanya syahwat itu datang berkala. Ada setiap hari, ada 3 hari sekali, ada seminggu sekali, ada sesaat melihat sesuatu membangkitkan syahwat. Sementara yang katanya dicintai tidak ada. Dan dia tidak takut kepada Allah. Saya akan melakukan dengan yang lainnya. Semua yang tidak kenal Allah. Saya kenal satu orang di sebuah kapal. Pertama kali naik kapal dan setelah itu tidak naik lagi. Setelah itu ada kemudahan naik pesawat. Saya naik kapal dari Pontianak. Barengan kita ngambil VIP di atas. Jadi kita keranjangnya berdua. Dengan satu orang. Akhirnya kita bicara tentang macam-macam. Akhirnya tiba-tiba dia ngomong tentang, dia ngasih sebuah buku kesehatan Cina, apa mantak cia atau apa gitu. Jadi kesehatan fisik termasuk kesehatan hubungan seks dan sebagainya. Kemudian dia tiba-tiba berkata bahwasanya ini penting untuk kita punya fisik biar tetap sehat dalam. Cuman dia tiba-tiba berkata, pertama cerita tentang haji. Oh kalau orang haji itu, saya pikir orang Islam dia. Kalau orang haji itu bahaya ya, kalau di rumah berbuat jahat di sana katanya dibales ya. Ya enggak, asalkan tobatnya enggak dibales oleh Allah. Saya pikir orang Islam. Tiba-tiba waktu kami bicara tentang pernikahan, tiba-tiba ngomong, Islam tuh kok ada ya kawin 1, 2 dan seterusnya. Kalau kami istri hanya 1. Istri 1, apapun bentuknya, nikah hanya sekali seumur hidup. Apapun bentuknya. Terus tiba-tiba kebuka kalau urusan kebutuhan yang sangat pribadi, aku bisa menyelesaikan dengan yang lainnya. Sampai dia mengaku bahasanya, saya kemana-mana harus membawa kondom. Kalau menikah saya hanya sekali. Dan dia orangnya baik sekali. Dia orangnya baik sekali, ngantarkan kami sampai turun kapal. Rupanya dia adalah seorang konsultan atau apa, dia punya pertanian minyak kayu putih apa di daerah Pontianak sana, sehingga sampai ngantarkan dengan mobilnya. Cuman dia berkata bahasanya kalau tidak anakku tidak sakit nih saya engkau akan antarkan sampai ke Tulungagung. Enggak, sampai di sini aja. Baik, sampai hubungan baik dengan beliau. Cuman yang saya pahami bahwasanya urusan main dengan perempuan lain bagi orang yang tidak kenal agama Islam adalah enteng, asalkan jangan berpisah dengan istri. Lihat, maka sangat rugi jika Anda berkenalan atau menikah dengan orang yang tidak kenal agama. Yang tidak kenal agama, lihat, di depan matanya akan mengatakan aku cinta padamu, oh sehidup semati, semua diriku hanya untukmu. Akan tapi ternyata di saat syahwat bangkit, yang penting apa? Jangan ketahuan, itu saja. Na'udzubillah. Dan ini terjadi bagi orang yang tidak beriman. Akan tapi jika pasanganmu orang yang kenal Allah, iman kepada Allah, lihat, yang mengontrol dirinya adalah Allah, bukan dirimu. Jika seorang laki-laki kaya raya mempunyai seorang wanita yang istri yang sangat cantik jelita, karena begitu cintanya sehingga disiapkan 7 intel untuk menjaganya agar dia selamat tidak nyeleweng kepada yang lainnya, tak tahunya ujung-ujungnya intelnya pun yang diajak nyeleweng karena tidak punya iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi rugi kalau Anda mengobral cinta Anda kepada orang yang tidak kenal Allah. Jadi cintamu harus ada Allah. Kalau tidak ada Allah, Anda akan rugi. Semuanya akan dirugikan oleh cinta
yang dikemas dengan kalimat indah itu. Dan alangkah banyaknya manusia dungu hari ini. Baik cinta karena Allah membawa keindahan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Kita akan bicara tentang definisi cinta itu apa tadi? Susah kita mendefinisikan cinta. Tiba-tiba berbunga-bunga gitu saja, senang, dia senyum sendiri. Berangkat sekolah lebih awal, berangkat kuliah lebih awal. Pulangnya agak lambat karena barangkali dia lewat di depanku, gitu tak. Subhanallah. Nah, para bujangga mendefinisikan cinta dengan macam-macam definisi. Ada yang mengatakan cinta itu adalah nilai spiritual yang primitif, transenden, mutlak, tidak bisa diterangkan. Kapan Anda akan menjelaskan tentang cinta, saat itu Anda tidak mengerti lagi apa itu cinta. Kayak ngafalin kitab jadi ini. Lihat, cinta adalah nilai spiritual, maknawi, bukan ungkapan di lidah yang mungkin dusta dengan lidahnya, tapi ungkapan apa sesuatu yang ada di dalam hati, spiritual. Primitif dari mbah kita pun sudah ngerti cinta. Bahkan orang di tengah hutan pun yang tidak pernah belajar cinta ngerti, karena ada fitrah di dalam hatinya. Transenden, tidak bisa kelihatan. Mutlak tidak bisa diterangkan karena begitu luas dan agung dan dahsyatnya. Dan siapapun yang ingin menerangkan tentang cinta, saat itu dia tidak bisa lagi berbicara tentang cinta. Apa ya? Pokoknya ya beginilah. Ya sudah. Pokoknya kalau orang mengerti cinta, sungguh pokoknya indah semuanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu cinta kepada Nabi SAW dalam keadaan haus. Dalam keadaan haus, di tengah perjalanannya dari Mekah ke Madinah, ada seorang perempuan di tengah jalan yang dia punya kambing gembalaan yang memberikan segelas air susu dalam keadaan haus antara Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Kemudian saat itu Sayyidina Abu Bakar tidak tega meminum air segelas itu, diberikan kepada Rasulullah, dan setelah air diminum oleh Rasulullah, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Allah, aku pun akan menjadi puas karena minumnya Rasulullah. Dan kisah indah waktu Sayyidina Rasulullah berada di dalam masjid, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau ada di situ? Rasulullah balik bertanya, kenapa waktu sebegini siang begini kau ada di sini? Dijawab, kami lapar berdua ya Rasulullah. Kamu lapar? Di saat Nabi lapar sendiri, Nabi akan sabar. Tapi di saat melihat dua sahabat yang lapar, Nabi keluar. Kemudian bertamu ke rumahnya para sahabat beliau, kemudian dihidangkan makanan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, jika kau izinkan wahai orang yang punya rumah, ini sepotong ini akan aku kirim kepada Fatimah dan keluarganya. Demi Allah, putriku Fatimah dan anaknya 3 hari 3 malam tidak makan. Dan setelah itu kisah ini berlalu, waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau berkata, mulai detik itu aku tidak pernah kenyang, tidak mau kenyang. Karena apa? Aku sangat terkesan saat indahku bersama Rasulullah di saat sama-sama lapar. Dan saya pun punya cerita waktu di Yaman. Yaman itu kalau musim panas, apalagi kalau tanahnya, kalau rumahnya rumah baru, kalau rumah dulu tuh rumahnya pakai tanah, tebelnya tembok begini, di dalamnya masih lumayan dingin. Rumah baru itu harus pakai AC, listrik mati, nggak bisa bayar, akhirnya dicabut. Subhanallah. Dan kita teringat betul, sehingga kalau kita cerita dengan istri itu mesti tersenyum melihat itu cerita itu. Itu saat-saat indah listrik dicabut. Dan setiap akhir bulan kita masih teringat betul, buka kasur barangkali ada duit receh tersisa di situ. Jadi yang namanya cinta itu akan memoles, seolah-olah luka menjadi keindahan, dan itu cinta. Makanya yang menjadi bahaya lagi kalau cinta itu dijadikan kendaraan untuk syahwat, bobol akhlaknya manusia ini karena bahasa cinta. Kalau kau cinta kepadaku, mana kau tidak serahkan dirimu kepadaku, dengan bahasa yang macam-macam, sehingga sampai seorang anak gadis pun sehingga hilang kemuliaannya karena bahasa cinta, ditipu dengan cinta. Dan itu bukan cinta lagi, tapi syahwat yang mengendarai cinta. Dan hati-hati, jadi hanya karena Allah cintamu, dan cinta karena Allah itu indah, tidak akan kecewa sepanjang masa.
Sebab cintaku kepadamu karena Allah, bukan cintaku kepadamu karena aku mengharapmu berbuat baik kepadaku. Kalau engkau mencintai seseorang hanya engkau ingin mendapatkan balasan darinya, rendah. Selemahnya dia sebagai manusia yang dikatakan oleh Allah manusia itu adalah dhaif, maka engkau akan menemukan banyak kecewaan dari manusia. Jika kau banggakan kegantengannya, 60 tahun sudah enggak ganteng lagi, peyot sudah. Jika kau banggakan dengan kekayaannya, semuanya bisa saja kita meninggalkan kekayaan atau kekayaan meninggalkan kita. Akan tapi jika kita mencintai karena Allah, ikhlas, di saat seorang wanita mengabdi kepada suaminya, ingat ini adalah pahala dari Allah. Sudah tidak berpikir lagi apakah suamiku berbuat baik kepadaku atau tidak. Sehingga prinsip salah satu kunci keindahan dalam rumah tangga yang selalu kami hadirkan adalah lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Itulah cinta. Lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Apa kewajibanmu? Sudah, pikirlah kewajibanmu sudah. Dan kewajibanmu itu adalah buah daripada cinta. Seorang melaksanakan kewajiban buah daripada cinta. Karena aku mencintainya maka aku berbuat begini. Dan engkau berbuat baik karena apa? Karena aku mencintainya. Bukan karena aku ingin diperhatikan oleh dia, bukan aku ingin dibalas oleh dia. Lihat, rendah sekali kalau cinta yang bukan dibangun karena Allah. Sehingga banyak orang kecewa tadi. Mungkin ada mengatakan, aku pengen diperhatikan. Salah, aku ingin perhatikan pasanganku. Kuncinya dirubah. Jangan engkau menikah ingin diperhatikan oleh suamimu atau istrimu, akan tapi aku akan menikah, aku ingin mencari pahala, aku yang akan memberikan perhatian. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, seorang wanita yang sangat mulia, setelah beliau menikah, beberapa tahun kemudian wanita Arab itu menyesal karena Rasulullah yang sangat ganteng, sangat baik, sangat sabar, sangat dapat Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sehingga wanita Arab ada yang sombong, mestinya pantasan saya daripada Khadijah, tapi dapat oleh Siti Khadijah. Nanti saya kasih rahasia gimana bisa mendapatkan istimewa kayak Khadijah. Ini rahasia terakhir, diingetin ini. Biar kayak Siti Khadijah gimana. Akhirnya Siti Khadijah ditanya, oh Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Kan gambarannya lah orangnya ganteng, orangnya baik, orangnya sopan, bahasanya tadi pengertian, banyak memberi waktu, mapan, gitu ya. Dipikir begitu, oh enak sekali Khadijah, kau menikah dengan orang yang lengkap. Koreksi diri tadi yang punya alasan-alasan tadi. Ternyata jawaban Siti Khadijah apa? Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Allah. Anak kampus ditulis nanti semuanya besok dibukukan ya. Ini tidak ada ceramah di majelis, ada bacaan ini. Ini langka ini. Baik, itulah cinta. Valentine Day dusta. Dia membuat kerusakan sebelum membangun. Gimana akan bisa membangun? Lihat perzinaan segala macam. Nggak masuk dalam kamus cinta. Itu kamus syahwat. Dikemas dengan bahasa cinta. Lihat. Makanya kalau ada orang beriman kok ikut-ikutan Valentine Day, sudah nggak benar lagi cara berpikirnya. Nah itulah bagaimana seorang mencintai itu. Mencintai berikan. Tadi Abang Haq mengatakan berkorban. Al-hub al-muhibbu yabdhul, berkorban, memberi. Dan cinta itu pada dasarnya satu karena Allah. Cuma nanti dalam penerjemahannya itu berbeda-beda, disesuaikan. Saya mencintai ibunda, ayahanda, saudara, adik, dan istri. Ternyata syahwat tidak masuk dari bagian cinta. Akan tapi syahwat ini bukan masuk bagian daripada cinta. Akan tapi syahwat yang dibarengi dengan cinta yang sejati semakin indah. Sebab kambing tidak pernah bicara tentang cinta, tidak pernah ikut seminar cinta, tidak pernah hadir acara cinta, tapi kambing pun punya syahwat. Akankah kita samakan dengan kambing yang punya syahwat? Tidak. Akan tapi cinta itu adalah keindahan. Sehingga urusan dengan istri syahwat, karena syahwat ini kebutuhan seorang istri, maka aku melakukan itu semuanya dan saya butuh, sehingga bertemulah cinta tadi.
Jadi cinta kuncinya. Sementara orang bisa melakukan hubungan syahwat ini tanpa ada cinta, beli, naudzubillah. Makanya jangan disamakan syahwat bukan cinta. Kalau ada seorang laki-laki berkata pada seorang wanita, kalau kau cinta kepadaku, ayo dong. Oh, bohong dia. Dia menerjemahkan cinta sama dengan syahwat. Berarti dia harus orang yang ditendang jauh-jauh. Karena menyamakan syahwat dengan cinta. Cinta bukan syahwat. Cinta adalah cinta, syahwat adalah syahwat. Dan syahwat yang diberikan oleh Allah kepada manusia selalu dibuatkan oleh Allah jalur yang bersih untuk melampiaskannya, dan sangat bersih. Pernikahan. Dan pernikahan ini subhanallah dikemas dengan iman dan takwa, sehingga seseorang lihat dengan istri bisa abadi. Sehingga dikatakan oleh Syekh Mutawalla Sya'ari, dengan satu istri, dengan satu yang halal orang bisa merasa cukup. Tapi ketahuilah, yang biasa dengan yang haram 1000 wanita pun tidak cukup. Karena apa? Terus dia menginginkan yang begitu karena sudah tidak ada batas, naudzubillah. Makanya kalau suami kita, seorang suami tidak kenal Allah, lihat, dia tidak punya kepuasan hakiki. Karena apa? Setiap merasakan seorang perempuan, dia ngeliat perempuan lain, biarpun yang berikutnya adalah lebih jelek lagi, karena usuran syahwat. Makanya rugi jika kalian salah pilih. Maka pilihlah orang yang takut kepada Allah, sehingga cinta yang akan diberikan kepadamu karena Allah, maka pengabdiannya untukmu pun karena Allah, dan menjadilah orang yang mengabdi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta itu dahsyat, membangunkan orang yang tertidur, yang ngantuk pun jadi semangat, yang malas-malas jadi giat, yang penakut jadi pemberani. Biarpun kadang orang harus jalan tertatih-tatih dengan sayap-sayapnya yang patah, ingin sampai kepada tujuannya. Baik, nah sekarang wahai anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, kalian harus paham cinta itu indah, dan jangan dipungkiri makna cinta. Akan tapi bagaimana kita menyikapi cinta yang Allah berikan ke hati kita? Kecenderungan, muyul, mail, wajar. Bahkan sudah menjadi gila kalau sudah tidak akan kecenderungan lagi. Kalau urusan kecantikan itu bisa nilai, ini cantik, akan tapi haruskah aku mencintainya? Karena apa? Aku tidak hanya mengurusi wajah dan jasadnya. Sebab yang menikahi seseorang karena wajah, jasadnya, kecantikannya, sama dengan binatang, hanya mengurusi syahwat. Atau wah dia pinter, hebat, dia lagi cari duit, oh berarti saya menikah dengan pegawai. Tapi kita bukan sekedar akal dan jasadnya, tapi saya butuh ruhnya yang menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Menjadi apa? Pandangannya indah, kalimatnya indah, Allah, perilakunya indah, itulah cinta. Membuahkan pengabdian sejati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amat luas bicara cinta. Praktek setelah ini, menikah, bismillahirrahmanirrahim. Nikah yes, pacaran, ini sudah kesimpulan sudah. Kalau pacaran no, apaan tuh? Hah? Aku mau direndahkan? Itu adalah main api. Awas jangan main api, kebakar nanti. Aku ingin menemukan keindahan dalam cinta. Simpan itu cinta dalam hatimu. Ada kecenderungan wajar. Karena apa? Itu seperti dalam benteng yang istimewa. Terus ya dengan kekuatannya. Sampai dikatakan tadi, menembus hatiku sebelum kulitku. Namanya cinta, dahsyat. Maka tahan dan tahan. Baru kau berikan simpan, aku lepas nanti di saat sudah ada tempat pelampiasan cinta yang sejati, halal. Kau genjot setelah itu cintamu. Jangan diobral di sana sini. Setiap perempuan dibilang, neng, aku padamu neng ya. Sudah begitu nengnya mau juga, sama-sama bodoh nih. Di SMS sekali balas 5 kali, ini rendah. Disapa sekali naik, nolehnya 4 kali, udah dipanggil lagi, kapok loh. Kita perlu wanita wibawa, laki-laki wibawa. Lihat, wanita wibawa, lelaki wibawa. Lelaki yang mulia akan mendapatkan wanita mulia. Makanya cara pun harus mulia. Kalau engkau sadar tentang kemuliaanmu, mulia itu tidak gampang untuk didapat. Kalau orang ingin mendapatkan permata yang dahsyat, dan wanita bukan permata. Wanita bukan permata. Akan tapi maknawi permata. Sebagian orang terus, saya bukan permata. Permata kan barang, bukan, maksudnya maknawi nilainya.
engkau bak permata. Artinya apa? Langka, indah, dicari, didamba, menyenangkan dan seterusnya permata. Kalau ingin mendapatkan permata yang istimewa bagaimana? Nyelam di lautan yang dalam. Kalau di atas namanya unduk alias busa, kotoran manusia dan segala macam itu. Makanya kelasnya kelas kotoran manusia alias buih. Makanya kalau anda ketemu perempuan kok mau disapa di pinggir jalan, kelas buih, kelas rendah, kelas kotoran manusia. Udah, enteng banget. Cantik. Wah, tapi kalau dia menganggapmu sebagai wanita mulia, bingung. Bang Hak, bisa enggak Bang Hak menyubungin tuh bapaknya? Kenal enggak bapaknya? Buya minta tolong, Buya nangis-nangis. Ada yang nangis-nangis, Buya tolong. Iya ditolong nanti. Jangan khawatir. Kalau pernikahan Buya buka lebar-lebar. Kalau pacaran tak rendahkan. Kalau nikah oke, bismillah, buka pintu lebar pernikahan. Tapi saya masih kuliah. Buya dulu juga kuliah nikah. Yang penting kesepakatan, biarpun tidak tertulis. BSS bayar sendiri-sendiri. Ada apa? Yang penting halal. Buya dulu BSS 6 tahun BSS, bayangkan. Halal, kemuliaan, indah, dan pasti langkahmu. Yang lain bingung, yang lain pasti ini yang udah menikah ini. Yang menikah pulang kuliah langsung kebayang di mataku adalah istriku, di mataku ada dia. Tapi yang nggak punya, sampai ustadznya pun kalau bujang itu was-was. Ketemu Pak Haji punya anak cantik sudah gayanya beda tuh. Pak Haji gimana baik Haji? Masya Allah, semoga Pak Haji nanti dapat menantu ustadz. Ditantang dia ustadz. Sudah mulai hati-hati ini. Ya. Dan kau pun harus tahu wanita mulia seperti apa. Wanita mulia bukan yang kau ambil di pinggir jalan, bukan di tempat konser atau di warnet. Akan tapi akan kau temukan di rumah mulia yang bentengnya rapat. Siapapun yang akan menginjakkan rumah ke rumahnya pun masih mikir 1000 kali. Kan ada rumah terhormat, bingung lah gimana bapaknya ini, wah ini. Itulah rumah terhormat, istrimu ada di sana. Ini kan terhormat semuanya ini. Ini bukan perempuan rendahan. Makanya kalau menikah pilihannya begini-gini ini. Yang ikut Valentinan, no. Apaan tuh? Ya, wanita mulia. Dan ketahuilah wahai adik-adikku, mungkin kalian belum mengerti cinta yang sungguhnya, kalian belum menemukan. Akan tapi pernikahan dengan cinta adalah indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Dan Nabi mendidik keindahan dalam bercinta karena Allah. Sehingga dalam keadaan lapar indah, sakit indah, dan seterusnya adalah indah. Semuanya adalah indah. Baik, kita lanjutkan tadi apa? Untuk mendapatkan kemuliaan di tempat yang mulia. Dan mungkin ini memang harus segera. Untuk pernikahan ini dipercepat, dipermudah saja, jangan dipersulit. Harus komunikasi dengan para bapak dan orang tua. Pernikahan zaman ini harus dipermudah. Karena apa? Syahwat saat ini, na'udzubillah. Syahwat kadang bangkit sewaktu-waktu saat kita nonton televisi, sesaat dikirim oleh kawan yang tidak benar, macam-macam di laptop kita, di HP. Semuanya itu adalah membangkitkan syahwat. Kalau zaman dulu aman, itu pun ternyata masih muncul kebejatan. Zaman dulu adanya TVRI. Bang Hak masih ingat mungkin. Hiburan yang paling membahayakan adalah film akhir pekan katanya. Hiburan siang adalah album minggu. Selebihnya adalah kolom pencapir. Sama berita apa itu? Itu aman. Tapi sekarang ada berapa belas stasiun televisi, belum lagi sekarang dibuka dunia yang katanya luas ini menjadi seperti kampung kecil, internet. Sudah begitu tidak punya iman, habis begitu dipersusah masalah pernikahan. Kuliah, ingat rahasia ini. Keberhasilan itu adalah setelah nikah. Janji Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika fakir ilmu, fakir uang akan diberi oleh Allah setelah nikah. Yang nikahnya mundur, rizkinya mundur. Syuf. Mundur rizkinya. Yang nikahnya mundur, ilmunya juga mundur. Lah ada dokter nunggu selesai doktoral dulu ngambil mau nikah, bubarlah tua, nunggu tua nanti.
Nunggu perusahaan berjaya nanti, nunggu tapi apa? Mapan tadi. Akhirnya apa? Nggak nikah-nikah, nggak mapan-mapan. Padahal kunci kemapanan adalah dalam pernikahan, karena Allah yakin, sudah, jangan khawatir. Dan nanti ada rumus-rumus dalam mengarungi bahtera hidup ini ya. Maka di saat layarmu sudah terkembang, bahasa apa lagi ini? Pantang surut untuk ke belakang dan terus maju, akan tapi tujuanmu harus jelas. Mahlikaiku bukan hanya di dunia ini tapi di akhirat terus, sehingga indah. Hiburan kok ke masjid, unik. Saya menemukan satu keluarga hiburannya adalah sholat di masjid. Habis sholat isya makan bareng di warung, selamanya serutin seperti itu. Bahkan kita temukan kalau pengajian Ahad pagi itu adalah keluarga-keluarga indah. Jadi sebelum rekreasi mampir di pengajian, setelah pengajian bubar. Itu indah. Lah hiburannya orang bodoh, istri bodoh, ini kan cerdas semuanya. Suaminya diajak ke pantai, suruh nonton yang nggak bener. Akhirnya suaminya ngomong, nasib aku punya istri kayak begitu. Karena salahnya istrinya, kenapa dibawa ke pantai? Istri yang cerdas di pantai itu pada nggak pakai baju itu. Ada yang indah di luar. Sudah begitu istrinya mah ketawa-ketawa, suaminya mengelamun begini. Nasib. Cerdaslah jadi istri. Ajari pasanganmu untuk semakin kenal Allah. Kalau dia semakin kenal Allah, ketahuilah dia akan semakin takut melanggar Allah. Dan semakin engkau percaya suamimu semakin dekat kepada Allah, atau istrimu dekat kepada Allah, maka semakin percaya. Dan ketahuilah, kepercayaan itulah yang menyuburkan benih cinta. Bisa nginget ya? Direkam kan nanti di syutingan ini? Diulang lagi nanti. Baik. Dan adik-adikku putri, tadi saya pesankan pengen jadi Siti Khadijah ya. Tidak pernah rendah Siti Khadijah. Perempuan murahan, tak ada. Mejeng. Dan dandamu hanya untuk suamimu. Menor di pinggir jalan, rendah. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, pemandang dengan cerdas. Jadi memilih pasangan itu penting. Nabi mengajari memilih pasangan. Jadi memilih itu ya memilih. Faham orang makna memilih? Memilih itu kalau kita pergi ke pasar milih baju, itu milih. Yang jelas kira-kira mana lebih bagus, mungkin ada merek bagus, cocok dan sebagainya, itu milih. Lah kalau sudah dari rumah bilang aku pengen yang potongannya kotak-kotak begini segini ini, nggak milih namanya. Sampai toko bingung, keliling nggak ketemu-ketemu. Akan tapi orang milih ya milih. Kalian harus sadar milih itu kayak apa sih? Jangan sampai seperti sebagian orang yang dungu, dunia seluas daun kelor. Ya. Di mana-mana ada dia. Sehingga dia memenuhi dunia, kebalik. Allah, sehingga bingung, dia mau makan ingat dia, mau tidur ingin dia, mau ngapain dia, nyeksa betul tuh dia. Padahal belum apa-apanya. Baik. Jadi memilih yang sesungguhnya adalah kau kosongkan hatimu, wahai anakku. Dan di dalam hatimu ada cinta yang sudah kau simpan. Dan itu akan kau berikan nanti setelah menikah. Setelah kau menikah, kau genjot cinta itu. Cinta yang punya kekuatan akan lebih dahsyat lagi, murni. Dan itu semakin maksimal, sehingga pandangan kepada suamimu akan lebih indah. Rumus pertama paling utama adalah kalau memilih yang benar, kriteria yang diajarkan Nabi, agama nomor satu. Maka agama adalah kebaikan, hakikat, baik ke orang tua, baik ke saudara dan sebagainya. Jadi kalau memilih itu melek, paham? Milih itu melek begini. Maka dalam bahasa yang biasa sederhanakan, kalau engkau milih, pandanglah calon pasanganmu dengan mata melek. Tapi kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah dia dengan mata remeng-remeng. Dengan mata remeng-remeng aja. Dimaafkan ada kekurangannya. Yang akan melengkapi adalah akhlak kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencari kesempurnaan enggak, kalian tidak menikah dengan malaikat. Wah, cita-cita sabu target, ya boleh. Akan tapi bisa enggak nikah-nikah. Akan tapi boleh kita pandang. Sayyidah Khadijah lihat, punya pandangan cerdas. Muhammad ini adalah orang jujur, belum jadi nabi waktu itu. Orang baik, diuji. Disewa kerjasama untuk ngirim barang dagangannya. Ditemani oleh Maisarah. Di dalam perjalanannya Nabi Muhammad jujur. Penuh berkah. Siti Khadijah melihat dia lelaki penuh berkah, bukan sekedar jujur.
Dan Nabi Muhammad tidak punya apa-apa saat itu. Hanya setelah bekerja dengan Khadijah mendapatkan kekayaan dari Siti Khadijah karena hasil kerja sama dengan Siti Khadijah. Wanita cerdas. Jadilah wanita cerdas kayak Khadijah. Siti Khadijah ngelihat lelaki mulia, Nabi Muhammad ngirim keluarganya. Tolong bertanyalah kepada keluarga Muhammad, barangkali berminat denganku. Syuf. Kalau hitungan akal 40 tahun dengan 25 nggak nyambung. Tapi dia menunggu ketentuan Allah dan kemurahan Allah. Siti Khadijah ngirim orang, bukan SMS aku padaku, aku padamu, bukan, ngirim orang, didiskusikan di rumahnya Nabi Muhammad. Khadijah binti Khuwailid begini. Dia adalah janda, punya anak umur 14 tahun dan sebagainya, namanya Hindun. Ini nih dibahas dengan taufik Rabbani. Allah menggerakkan hati keluarga Nabi dan Nabi Muhammad menerima. Jadi seorang wanita tidak perlu malu dan gengsi jika menemukan seorang soleh. Lalu memulai tapi dengan cara yang mulia. Kalau menunggu bisa sampai mati belum dapat. Saya pun punya prinsip. Kalau saya punya ada anak-anak soleh, saya akan ambil dia. Saya akan mulai daripada didahului orang. Kalau ngandalkan anak saya modelnya kayak apa kan belum tahu. Paling kayak bapaan atau gimana. Tapi saya tidak apa-apa. Tapi dengan cara kemuliaan. Dengan cara yang mulia melalui orang soleh. Kalau tidak dapat, nggak ada masalah. Podora kelongi. Ngerti bahasa Jawa itu? Sama-sama nggak ada yang berkurang. Nah, ada kisah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab untuk menggapai cinta yang mulia di hadapan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak janda namanya Khafsah. Sayyidah Khafsah. Sayyidina Umar bin Khattab sebagai orang tua yang punya cita-cita punya menantu yang istimewa. Dicari siapa lelaki yang paling baik di Mekah. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Didatangi, wahai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku punya anak namanya Khafsah. Jika kamu berminat, aku buka pintu untukmu. Sayyidina Abu Bakar diam. Diamnya maksudnya tidak nerima. Tapi Sayyidina Umar ya kecewa, tapi kecewa yang tidak pernah patah. Akhirnya datanglah kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, aku punya anak namanya Khafsah. Jika kau mau, aku membuka pintu untukmu. Sayyidina Utsman juga diam. Dia merasa ya sakit kayak gitu, tidak enak, ya Allah, aku punya anak tidak diterima. Akhirnya datang kepada Rasulullah ngadu tentang permasalahannya, pengen cari mantu yang baik. Ya Rasulullah, aku sebagai seorang bapak punya amanat anak perempuan. Aku punya anak perempuan namanya Khafsah. Aku ingin menantu yang baik, tapi orang-orang baik pada nggak mau dengan anakku. Abu Bakar orang yang paling baik yang aku tahu tidak mau. Utsman pun yang paling baik tidak mau. Ya? Nabi Muhammad tersenyum melihat Sayyidina Umar berkata, wahai Umar, ketahuilah yang akan menikahi putrimu orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Sayyidina Umar tuh nggak ngeh, cari siapa? Memang siapa ya Rasulullah orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman? Dijawab oleh Rasulullah, yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Allah. Yang harus kita pahami, usahanya ini loh pasti dinilai oleh Allah. Nggak kebayang, nggak berani nawarkan ke Rasulullah. Tapi kalau sudah usaha, maka usaha akan dinilai oleh Allah. Usaha yang mulia, usaha mulia. Ada seorang ustadz usaha mencari istri yang soleha, usaha pergi ke sana keliling sampai katanya saya 17 kali ngelamar, 17 kali. Faktanya apa? Ujung-ujungnya saya dapat orang di belakang rumah saya dan orang soleh baik menjadi seorang alim besar di Jawa Timur. Memang rupanya Pak di belakang rumahnya. Kami jawab, kalau seandainya engkau tidak keliling 17 nggak kunjung sampai ke giliran yang ke 18. Jadi harus usaha itu wahai anak-anak ke semuanya, tapi dengan kemuliaan. Dengan mulia, kalau tidak terima podora kelongi. Ayo. Dan jadilah wanita mulia, laki-laki mulia. Laki-laki mulia akan mandang wanita mulia, maka dialah yang bisa muliakan wanita. Kalau ada lelaki menawarmu di pinggir jalan, dia merendahkan. Kemarin saya guyonan, saya punya buku catatan nasihat buat anak-anakku. Wahai putriku, jika kebetulan kamu di tengah jalan atau di sebuah gang, ada seorang laki-laki yang menyapamu dengan sapaan picik merendahkan, dengan sapaan mesum, maka ambil sandalmu dan lemparkan ke mukanya. Nggak usah khawatir, nggak bakal dilempar. Ini orang baik-baik kok. Ini dia nggak. Nah, kalau takut dilempar berarti nggak baik ini. Nah, maksudnya apa? Harus punya wibawa.
harus punya wibawa. Jadi mau disapa itu sudah, menyapa perempuan itu sudah ada rasa takut, wibawa. Ini perempuan mulia. Dan inilah yang dididik oleh Islam. Karena apa? Kemuliaannya untuk menyimpan cinta yang istimewa. Baru nanti pada waktunya lihat. Kemudian pendidikan dari Nabi SAW dalam bercinta. Subhanallah, Nabi pandai dalam seni bercinta. Ini ada lanjutannya nanti kalau sudah menikah. Seni bercinta itu indah. Nabi itu punya seni bercinta. Cinta itu terjemahkan dengan semua perilaku. Sampai Nabi urusan minum saja Nabi mengatakan waktu haus, Aisyah, nawilini, iya Aisyah, aku pengen minum gelas air yang kau minum itu. Siti Aisyah lagi minum, Nabi Muhammad minta, diambillah gelas, diberikan oleh Siti Aisyah, diberikan ke Rasulullah. Setelah gelas dipegang ke Rasulullah, diputer, dicari di mana bibir Siti Aisyah nempel di bibir gelas, disitulah bibir Rasulullah menempel. Subhanallah. Sampai saya katakan, kalau sudah suami istri membuat seni bercinta, ustadznya hilang. Nggak ada ustadz-ustadzan di situ. Ustadz yang ketemu, mohon maaf istriku, wassalamualaikum. Lihat, jadi suami yang usil, istri usil, jahil kepada istri, usil ada aja iseng. Setiap hari mesti ada. Sampai ngomong kalau tidak begitu bukan suamiku. Jadi keindahan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Ingat, Nabi SAW kalau berada di medan laga, begitu berani dan gagahnya, seperti tidak pernah kenal kemesraan. Akan tapi jika beliau di rumah dengan istri beliau, begitu mesra dan indahnya, seperti tidak pernah kenal peperangan. Laptop masuk rumah, ntar mah, tinggal laptop di kantor, di rumah sama istri yang mesra. Mentang-mentang bos itu masuk kantor, laptopnya dibawa, istri yang ngomong, ntar dulu mah, ntar dikit lagi ini, oh, ini penting ini udah sama ustadznya, assalamualaikum, mohon maaf ma, saya mau wiritan dulu nih. Kacau nih. Makanya pendidikan, wahai anakku, kalau engkau dekat suamimu, kurangi ibadahmu. Ibadahmu adalah menyenangkan suami, sholatnya nanti, baca Quran nanti. Kalau bisa bareng-bareng, indah lihat. Suami, enggak juga begitu. Mesra itu adalah ibadah yang luar biasa. Kemesraan itu diajar oleh Nabi. Kurangi ibadah. Enggak kebayang suami malah datang masih bang setengah juz lagi. Setengah juz. Mengantuk Anda. Ayo sudah dek, ntar bang ini mumpung daripada nanti takut kebablasan sholat 6 rakaat. 6 rakaat. Terus apa lagi? Subhanallah. Tidak, Pak. Lihat pendidikan indah itu seperti itu. Nabi ngajari keindahan. Makanya kalau belajar keindahan dari Nabi Muhammad SAW, maka semakin dekatlah engkau dengan Rasulullah. Semakin dekat dengan pendidikan Nabi SAW. Lihat, jangan pacaran. Jangan ikut Valentine. Ingat, pernikahan yes, pacaran oh. Nah, cepat-cepat nanti. Yang ngaget kan nanti datang. Nikah masal. Baik, insyaallah ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu ya. Dan penjabarannya sangat luar biasa ya Kang Riyad ya. Saya tertarik dengan ada dusta di dalam cinta jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan 30 menit ke depan ya. Sekarang pukul berapa? 11:35. Kita punya sisa waktu 25 menit dan kita manfaatkan untuk berinteraksi. Iya. Ya, Kang Riyad. Kita satu-satu dulu, Muti. Mau yang mau bertanya dari laki-laki satu, perempuan satu. Tapi sebelumnya ada informasi dulu, Muti. Bagi hadirin hadir di sini yang ingin memerlukan souvenir ataupun kajian-kajian dari guru kita, silakan ada standnya, ada di posisi depan pintu masuk utama ini. Ada DVD, VCD, juga ada jaket, ada souvenir, stiker, segala macam produk Al-Bahjah. Silakan bisa mengunjungi stand kami. Baik, selanjutnya kita interaktif. Yang mau bertanya silakan. Yang duluan soalnya yang itu, maaf berarti telat. Satu Ikhwan, satu Akhwat, apa dua-dua? Satu-satu. Satu. Kalau ada waktunya nanti kita bisa buka lagi. Yang bertanya dari Ikhwan silakan. Sudah satu, Muti. Yang Putri, ya. Baik, cukup. Yang laki-laki dulu. Punten, tolong sebutkan nama dari mana, silakan langsung. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun dari Plumbon, Buya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya mau tanyakan, Buya,
kalau ada laki-laki dan perempuan muda yang berniat, tapi orang tua lakinya ngomong ke anaknya yang pemudanya, nanti dulu nak S1 dulu dan karir dulu, sedangkan yang perempuannya dia punya kakak perempuan belum nikah dan punya saudara perempuan yang belum nikah, katanya saudara dulu dan kakakmu dulu aja ya. Jadi nggak boleh ngelangkahin gitu. Lalu ya. bagaimana sedangkan pemuda dan pemudi ini sangat tidak ingin menyakiti hati orang tuanya gitu, tidak ingin melenceng dari aturan Dilema, orang tuanya. gitu ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reita dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Mau bertanya kepada Buya juga kan. Ada istilah dalam Islam itu untuk berkenalan antara ikhwan dengan akhwat itu adalah ta'aruf ya. Saya tuh mau bertanya, zaman sekarang ini kan banyak sekali fenomena ya kayak pacaran dan sebagainya. Tapi kadang ada juga ikhwan yang membungkus kata pacaran itu dengan ta'aruf. Nah, itu bagaimana untuk menanggulanginya? Dan juga ta'aruf yang benar itu seperti apa sih gitu. Ya, kurang lebih itu saja dari saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu ya, yang pertama ini melangkahi ya, sedangkan ini hubungannya sudah dekat, ingin segera menikah, tapi karena ada kakaknya yang masih belum menikah, jadi ini dilema bagi calon pengantin. Bu ya, silakan Bu ya. Orang tua harus dihormati, didengar, dan jangan sampai yang kita utamakan hanya masalah sahnya sebuah pernikahan. Keridhaan orang tua adalah sangat penting. Kalau masalah mengesahkan pernikahan, dua sejoli jari Jawa Barat pergi ke Jawa Timur dinikahkan oleh siapa saja sah, akan tapi tidak mendapatkan ridho orang tua. Akan tapi untuk mencari ridho orang tua tidak serta-merta di saat kita sudah punya pilihan. Mulai dari saat ini kita sudah memberikan wawasan, sering berdiskusi kepada orang tua tentang masa depan pernikahan. Jangan besok nikah baru ngomong, ini kurang ajar namanya. Jadi sudah sering bicara kepada orang tua tentang masalah pernikahan, dengar petuah dari ulama dan sebagainya. Paling tidak nasihat bukan untuk kita, kan kita punya kakak juga, agar orang tua mempermudah pernikahan kakak kita dan seterusnya. Jadi komunikasi itu penting untuk membangun. Bagaimana orang tua nanti bakal mudah untuk menikahkan anak-anaknya, mengizinkan memberikan untuk anak-anaknya. Sebab orang tua kadang-kadang pandangannya adalah pandangan kasih kepada anak, dan dipandang anak selamanya lupa bahwasanya anaknya adalah seorang pria yang sudah dewasa. Anaknya seorang wanita yang punya syahwat. Makanya kami selalu ingatkan, hei para orang tua, jangan lihat anakmu sebagai anak selamanya, akan tapi ketahuilah dia adalah seorang pria dan dia adalah seorang wanita yang punya fitrah syahwat di dalamnya. Ini kadang seorang bapak tidak punya pandangan semacam yang hanya melihat anak. Dari dulu saya pun dengan umi saya menganggap anak kecil. Imam Abu Hanifah itu mujtahid, dianggap oleh ibunya anak kecil. Sampai suatu ketika ibunya bertanya, punya permasalahan dengan Abu Hanifah, dijawab oleh Imam Abu Hanifah, enggak, saya tidak percaya dengan omonganmu nak, kau tanya kepada orang yang ada di sana. Tanya kepada seorang alim, baik ibu, patuh, datang kepada orang alim. Setelah sampai kepada orang alim tersebut, orang alim bertanya, Imam, saya kan muridmu. Sudah, kamu jawab saja. Kamu jawab saja, saya akan pulang membawa jawaban darimu. Jadi, kadang tetap dianggap anak kecil, biarpun segede Imam Abu Hanifah. Akan tapi membuka satu komunikasi ini penting. Dan biasakan berkomunikasi kepada orang tua. Sebaliknya, jika Anda punya anak suatu ketika, pandai-pandailah berkomunikasi dengan anak. Di saat anak sudah mulai dewasa, ngerti kecenderungan kepada pasangan, ajak mereka untuk faham kriteria laki-laki yang akan dinikahi, wanita yang akan dinikahi. Kita harus faham peka ini. Maka ada nanti pendidikan anak di saat anak mulai akil balik yang kita hadirkan. Jadi kalau suatu ketika Anda punya seorang anak, kalian punya seorang anak, kalau anakmu sudah mulai gede, ditandai dengan kalau sisiran lama-lama, dicermin lama-lama, pencet-pencet cerawat. Nah ini, mulai. Ini paham, diajak bicara tentang kriteria. Lah kriteria ini membatasi tidak akan jatuh cinta sebelum waktunya. Kriteria begini, nak, kalau kau menikah nanti nak, enggak mau umi, enggak, bukan sekarang, nanti. Kalau kamu nikah, pokoknya suami itu harus rajin sholat, ibadah, dekat Allah, Rasul ini, makanya anaknya ini. Kebayang, setiap hari sampai dia hafal omongan ibunya. Ada laki-laki menyapa di pinggir jalan, enggak masuk, aman dia. Kenapa?
dia punya benteng. Akan tapi jika orang tua tidak pernah mendiskusikan dengan anaknya, besoknya tiba-tiba ada yang mengatakan, "Neng, aku padamu," mabuk kepayang dia. Karena apa? Usia pancaroba, pubertas itu dikatakan oleh pakar psikolog, katanya pasti pakar ilmu jiwa, bahasanya usia puber itu adalah usia yang sensitif. Rasa kritis belum ada. Pokoknya kelihatan ganteng, punya mobil, baik, itu langsung mau saja sehingga jatuh cinta ke tempat yang salah. Nah ini makanya diskusi itu penting. Ini kepada anak, kepada bapak pun perlu diskusi, termasuk urusan resepsi pernikahan, caranya seperti apa. Jangan orang tua sudah terlanjur nyewa konser dangdut baru kita larang, berantem nanti jauh-jauh hari. Abah, suatu ketika kalau saya nikah, saya pengen nikah yang islami, jauh-jauh hari, tidak boleh ada dangdutan. Undang Mas Denny Aden saja. Jadi nggak usah yang macem-macem gini itu. Jadi jangan sampai kita itu buru-buru. Makanya jatuh cinta sebelum waktunya biasanya maksa ke orang tua. Kadang-kadang ngomong kepada orang tua itu dengan bahasa tidak sopan. "Abah, saya menikah dengan dia, Abah. Kalau tidak dengan dia mending gak usah nikah." Kurang ajar bener ini. Hah? Mestinya kalau kita kepada orang tua bertanya, "Abah, Abah sudah punya calon atau belum?" Jadi ini harus dipahamkan komunikasi. Adapun masalah nyalip nggak ada masalah. Dalam hal ini memang fastabiqul khairat, salib-saliban. Kalau abang menikah ke abang, "Aduh, nih abang saya duluan bang, yang sorry ya." Lah sebagai abang yang baik, nggak apa-apa dek, saya akan bantu. Nggak ada istilahnya seperti tradisi di sebagian masyarakat Cirebon, nyalip nggak boleh, harus bayar lagi. Yang bayar tol tuh, nyalip nggak ada. Jadi kalau ada seorang anak gadis yang punya adik menikah dulu, berbanggalah. Maka kegembiraanmu itu akan mengundang kenikmatan. Allah akan segera ngirim jodoh untukmu. Jadi kalau nikah tidak harus terikat dengan kakaknya nikah dulu. Ini bermasalah. Iya kalau kakaknya mau nikah, kalau enggak. Jadi nggak ada hubungannya dengan orang lain. Saya menikah waktunya. Semuanya nikah pada waktunya. Semua menikah pada waktunya. Nggak ada usia panik. "Oh, usiaku sudah 30-an. Wah, ini usia panik." Nggak ada panik. Yang panik adalah jiwamu itu. Usia Allah akan berikan seseorang pada waktunya. Ada umur 20, ada 19, ada 30, ada 35, ada 40. Akan tapi jalani itu semuanya dengan beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik ini. Kemudian hati-hati dengan singgung Bang Habib yang menyempurnakan. Ada pertanyaan tadi masalah ta'aruf. Masalah ta'aruf dibungkus pacaran. Ta'aruf itu, pacaran adalah ini yang dikenal anak muda dengan belum apa-apa sudah sayang-sayangan. Dan hati-hati dengan istilah ta'aruf. Iblis itu pinter. Pacaran yang benar-benar gak islami dikemas oleh iblis dengan bahasa ta'aruf. Isinya pacaran. Manggilnya pun sudah jadi abi umi. Panggilannya mah abi umi, padahal pacaran. Tidak, jaga hatimu tidak. Jadi apa? Ta'aruf itu artinya apa? Kita mengenal sebuah keluarga, mengenal kepribadiannya, dan untuk mengenal dia tidak harus secara langsung. Kalau secara langsung pasti engkau akan dibohongi. Baik. Dalam pacaran itu kalau tidak bohong, yang jarang mandi pun mau ketemu, mau ngapel pasti man. Bajunya jam. Nggak enak, kemarin pakai baju ini, ngapel. Ayo hati-hati, pacaran adalah bohong. Itu juga bedaknya 1 senti itu bohong itu. Giliran menikah bingung. Dulu kan begitu, memang itu dulu tuh topeng. Hati-hati ya. Jadi seperti itu, insya Allah bahak nambahi ya. Jadi komunikasi yang baik, tidak ada menikah. Umur kapanpun ingat. Kemudahan dalam menikah mengundang kemudahan. Kalau ketemu bapak-bapakmu semuanya kami akan sampaikan. Siapa yang mempermudah urusan pernikahan anaknya dijamin akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Bagiannya Nabi pernah mendoakan, Allah masykup man syaqqa ala ummati. Ya Allah, persulitlah urusan orang yang persulit pernikahan anak-anaknya. Kadang-kadang, "Nak, kamu baru kuliah nikah, jangan selesaikan kuliah, Nak." Sementara anak sudah ingin nikah, akhirnya naudzubillah, jauh dari iman, jauh dari bimbingan, anaknya tetap melanjutkan kuliah sarjana ekonomi plus pezina, bapaknya masuk neraka duluan. Hati-hati ya. Baik, ini saja insya Allah. Hati-hati ya menikah ya. Bismillah. Terima kasih Bu ya, sudah terjawab 2 pertanyaan langsung ya. Ya. Baik, dan alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita juga Munsid asal Yogyakarta, Kang Denny Aden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya. ada mic-nya. Sehat kan? Ada mic-nya. Baik. Kang Denny sehat ya Kang? Kang Denny sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dari Jogja apa dari mana ini? Saya dari Bandung. Dari terus kesini. Bandung, Saya kan khusus- kerjanya musafir. Alhamdulillah. Musafir. Musafir.
Iya. Bukan musafir cinta. Musafir aja. Musafir Baik. saja ya. Baik, dan kesempatan siang hari ini juga Kang Denny bakal performan ya Kang ya, Nah, menandungkan nasyid karena memang kita temanya cinta. Ada yang bakal disampaikan dengan indah ya Kang ya, Betul. Bidadari Surga. Iya. Baik. Iya. Bidadari surga buat teman-teman semua. Baik. Baik, Ya, silakan silakan. Kang Denny. Sudah siap tim multimedia dan juga sound system Bidadari Surga? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hadirin semua, bidadari surga. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kemuniannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertanda. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemuniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah semua ya. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Dari surga semua. Pangeran surga sebelah sini ya. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Bidadari surgaku. Bidadari surgaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah.
Deg-degan nggak Syair-syair kalian? indah, Muti. Jadi kangen yang di rumah ya. Ingat bidadari. Ingat bidadari. Subhanallah. Baik. Baik, ada satu syair dari deretan yang tadi dilantunkan ya. Ada yang mungkin Iya. terpesona. Tadi sewaktu Kang Denny menyanyi, ternyata ada kata-kata yang paling indah di sini, Indah. Mutia. Bisa nggak dinyanyikan coba? Ya nggak bagus kayak Kang Denny lah, beda. Boleh Baik. disitir lagi ya. Hah? Boleh disitir lagi. Disindir lagi ya. Kata-kata hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu. Jadi nikahlah jika sudah cinta, sudah terasa. Jadi jangan tunggu waktu. Kalau cinta sudah terasa, segera nikah. Pacaran no, nikah. Udah gampang rumus kata Buya gitu ya. Udah ya. Selesai dong acaranya. Selesai? Iya, diakhiri dengan nikah Baik. massal kan? Oh enggak. Nanti hadir semua nikah massal di Al-Bahjah boleh. Baik, dan kita jelang zuhur. Untuk yang ingin bertanya dengan Buya serta Bang Hak, sambung di radio saja ya. Anda Betul. bisa, sahabat-sahabat juga bisa mendengarkan Buya dan Bang Hak di 92.9 FM Cirebon. Setiap hari Selasa pagi itu kita ketemu dengan Buya dan Bang Hak di program Ekonomi Syariah dari pukul 5.30 sampai pukul 7 dan di Rumahku Syurgaku. Setiap Iya, hari Jumat pagi pukul 5.30 sampai pukul 7 pagi juga. Iya, dan Baik. juga kalau Bang Haknya aja tetap bisa putar di 92,9 FM Cirebon, yaitu di Inspirasiku setiap hari Kamis jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Baik. Iya. Dan seperti biasa juga untuk kembali menasihati hati kita, rupiah Iya. kita, kebersamaan ini kita akan diakhiri dengan clue dari dua narasumber Baik. tentang mengenai cinta ya. Betul. Ada Allah dalam cinta. Betul. Baik, Bang Hak, dari Bang Hak ya, clue untuk kesempatan siang hari ini. Silakan. Adik-adik abang yang penuh harap kebaikan di masa depan, semoga tidak ada maksud yang kita ingin capai kecuali kebaikan. Tetapi apabila niat kita adalah baik, maka pastikan caranya baik. Karena kebaikan yang ditata dengan keburukan itu merusak kebaikannya. Kalau nikah itu ada baik, tetapi cara-caranya, Anda berpacaran dulu, Anda menyerahkan sebelum waktunya terlebih dahulu, maka merusak nilai-nilainya. Jaga, karena sesungguhnya sebaik-baik penjagaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan di dalam diri, wahai jiwa, engkau yang masih lajang, damailah. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagimu pasangan yang terbaik. Tugasmu memperbaiki diri hingga saatnya nanti Allah akan pertemukan di waktu yang tepat. Amin. Hadza insyaallah. Ya, baik Abang, terima kasih. Baik, iya. Buya, sekarang Iya. clue dari Buya. Tadi sudah disampaikan dari awal ada Allah dalam cinta. Ini yang terakhir kayaknya perlu fatwa yang tegas Buya, berkaitan dengan adanya ya perayaan Valentine yang sebentar lagi. Bagi rata-ratanya justru umat Islam yang melakukan itu, para remaja yang melakukan itu. Nah, nanti di hari itu kalau misalkan ada yang bagi-bagi coklat atau yang pakai baju pink ya Muti ya, macam-macam lah itu yang katanya di situ ada pejuang cinta dan merayakan hari kasih sayang. Tolong mohon nasihat indah dan fatwanya Buya. Silakan Buya. Baik, silakan. Bu. Baik. Sebetulnya bicara tentang anti Valentine saat ini tidak sah karena kami yakin ini semua adalah anti Valentine Day. Hari kasih sayang sedunia yang sesungguhnya adalah bagaimana kita sambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah rahmatan lil alamin, untuk semesta, bukan untuk bangsa manusia saja. Akan tapi ketahuilah, kucing pun mendapatkan kasih sayang dari Nabi, sampai Nabi pernah bersabda, udhibatil mar'atu fi hirratin, ada seorang wanita yang dihukum masuk neraka gara-gara zalim kepada seekor kucing yang disekap sampai mati, tidak dibiarkan cari makan sendiri, tidak dikurung lalu dikasih makan.
Artinya kalau kita bicara tentang hari kasih sayang sedunia adalah kasih sayang yang dibangun oleh Nabi, bukan saja di dunia tapi hingga sampai di akhirat. Kemudian tadi bicara tentang cinta, kecuali cinta selalu ada, akan tapi ingat, jangan nodai cintamu dengan syahwatmu. Akan tapi harus kau perhatikan, cinta itu adalah harus membawa keindahan, dan keindahan orang yang punya masa depan panjang, bukan keindahan di dunia. Ingat, di sana keindahan sepanjang masa akhirat. Jika keindahan yang dibuat di dunia tidak membuahkan keindahan di akhirat, pasti itu cinta palsu. Kalau orang faham main ini, tidak akan terjerumus dalam perzinaan, atau bercumbu sebelum waktunya, atau bermesraan di saat belum halal. Dan ingat, dalam rumus membangun cinta, cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Semoga Allah memberikan kepada kalian semua kelak pasangan-pasangan yang menghantarkan kepada kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Dengan cinta yang tulus karena Allah, cinta yang akan membawa kebersamaan kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Jadi udah tegas ya. Di sini bukan tempat yang tepat karena semuanya yakin anti Valentine Day. Ya. Karena itu udah jelas haram ya. Betul. Dan klunya itu dari tadi disampaikan, cinta bukan dibangun. Apa Kang Rian inget Ya, di nggak? atas pacaran kalau gitu sih, Oh, jangan. salah. Kirain. Cinta itu dibangun di atas pernikahan. Ya. Jadi bagi kita yang sudah mengetahui bahwa itu bukan budaya kita, tentunya kita berkewajiban untuk menginformasikan dan menasihati kita, saudara-saudara kita yang di luar. Baik, dan kebersamaan kita agar semakin berkah, kita tutup dengan doa keberkahan. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang melihat hati kami, yang melihat hati kami dan memiliki hati kami, kami mohon ya Allah, jaga hati kami. Jangan sampai hati kami mencintai kecuali untuk sesuatu yang Kau ridhoi ya Allah. Dan jadikan cinta kami kepada siapapun cinta karenamu ya Allah. Apakah cinta kami kepada orang tua kami, anak kami, saudara kami, atau kepada pasangan kami. Dan mudahkan kami untuk menjalin cinta tulus, cinta suci karenamu ya Allah. Dan berikan kami keindahan dalam merajut cinta dan dalam menjalin cinta. Keindahan yang hakiki, keindahan di dunia dan keindahan di akhirat, akan membuat senang lahir dan batin kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari terjerumus dalam cinta palsu, syahwat yang dikemas dengan cinta, atau kedoliman yang dikemas dalam cinta. Jauhkan kami dari itu semua ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Yang sudah ingin menikah, kami mohon jaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, yang sudah menikah, wujudkan keindahan ya Allah dalam kehidupan mereka, kebahagiaan, keharmonisan. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu, dan jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, sehingga kami terhindar dari yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari muqaddimah zina. Siapapun yang ada di sini yang terjerumus dalam muqaddimah zina, syahwat, kami mohon ya Allah, ampuni mereka dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah, dengan caramu yang Kau maha tahu ya Allah, dan Engkau maha kaya. Buka pintu halal untuk mereka, pernikahan ya Allah. Yang terjerumus dalam muqaddimah zina, ampuni mereka dan hentikan dari kehinaan itu. Dan kami mohon jaga kami semua, jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini perzinaan yang busuk dan hina itu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang ada di sini ada hamba-Mu yang pernah terpleset pada masa lalunya dengan perzinaan yang hina ini, wahai Zat yang maha agung, wahai Zat yang maha mulia, muliakan mereka dengan pengampunan-Mu. Berikan kesadaran ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau seksa lagi ya Allah. Bencikan kami kepada perzinaan dan muqaddimah zina, dan bimbing kami ya Allah untuk menuju kemuliaan rumah tangga yang indah. Bimbing mereka semua ya Allah, hingga sampai kepada kebahagiaan rumah tangga di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Mudahkan
segala urusan kami dan urusan orang tua mereka. Mudahkan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami semua ya Allah, dan jaga pergaulan anak-anak kami, keluarga kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari tertipu dengan budaya-budaya musuh-musuhmu. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah, dan jadikan kami anak yang berbakti dan patuh kepada guru dan orang tua kami ya Allah, dan jadikan pernikahan kami kelak pernikahan yang menjadi sebab kebahagiaan guru dan orang tua kami, dan menjadi sebab kebanggaan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.